Baiklah, untuk kita semua teman-teman, di video saya kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang yang kemarin saya temui di suatu kafe. Saat kami berbincang-bincang mengenai permasalahannya, ia bertanya kepada saya, "Bang, apakah bisa hakim memvonis suatu perkara atau kasus pidana, katakanlah itu kasus pembunuhan atau pencurian, tapi dalam kasus tersebut tidak ada saksi yang melihat secara langsung dan mendengar secara langsung. Bagaimana penjelasan Abang terhadap kasus tersebut sebagai Abang seorang pengacara atau advokat?" Tentu hal tersebut bisa saja terjadi ya teman-teman. Misalnya katakanlah contoh kasusnya seperti ini. Kita menelaah sebuah perkara dan menyelesaikannya dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Misalnya contoh kasusnya, ada kejadian pembunuhan katakanlah di sebuah kebun atau di dalam hutan, dan pada saat pembunuhan itu terjadi, yang ada di situ, yang ada di dalam hutan itu atau di kebun itu hanyalah si korban dan si pelaku. Jadi tidak ada yang melihat sama sekali bagaimana si pelaku membunuh si korban di dalam kebun tersebut atau di dalam hutan itu. Terus bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana hakim memberikan keyakinan untuk memutuskan atau memvonis dalam kasus ini? Tentu kita harus mendasarinya terhadap dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan ada 5 alat bukti. Yang pertama ialah saksi yang melihat, keterangan saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli. Yang ketiga adalah surat. Yang keempat adalah petunjuk. Dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Kita sinkronkan terhadap kasus yang terjadi, yaitu kasus pembunuhan. Apabila kita lihat tadi dikatakan bagaimana hakim memutusnya jika tidak ada saksi. Penyidik harus mengembangkan kasus ini di dalam penyelidikan, yang dimana ada di dalam putusan MK nomor 65 tahun 2010 disebutkan bahwa saksi itu bukan hanya saksi yang melihat dan yang mendengar, tetapi ada saksi yang ada relevansinya terhadap kasus tersebut atau terhadap perkara tersebut. Contohnya misalnya gini, ditemukan fakta, katakanlah pada tanggal 27 Januari 2024, tepatnya pada pukul 4.16, korban memasuki kebun pada jam 16. Saksi A yang ada relevansinya melihat si korban memasuki kebun tersebut pada jam 4. Dan saksi B melihat juga si pelaku masuk ke dalam kebun tersebut membawa golok dengan waktu yang bersamaan dengan si korban. Sekalipun si A dan si B ini adalah saksi yang bukan melihat si pelaku membunuh si korban, tetapi kedua saksi ini memiliki relevansi.
tadi disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, ada yang namanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di situ ada disebutkan petunjuk. Penyidik dapat mengembangkan hal ini melalui petunjuk, seperti keterangan daripada saksi A dan B yang memberikan petunjuk kepada penyidik terhadap kasus ini. Nah, setelah itu, di keesokan harinya, tepatnya pukul jam 9 pagi, ditemukan ada mayat, yaitu korban. Ditemukan dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Dan pada jam 10 ditemukan si C, saksi C, saat ia pergi ingin mencari kayu ke kebun, kayu bakar, ia menemukan satu buah golok yang berumuran darah. Nah, dari situ kita bisa menyambungkan dari petunjuk-petunjuk tersebut terhadap matinya korban. Setelah divisum dan hasil visum menyatakan bahwa korban meninggalnya karena bacokan benda tajam. Setelah diselidiki, dicek darah yang ada di golok tersebut, itu adalah darah si korban. Sehingga dari hal-hal rangkaian yang petunjuk tadi,